Salam sidang jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia Jemaat Pelita Kasih. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini Tuhan masih izinkan kita ada, menghirup udara segar, mendengar kicauan burung, menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saat ini, saudaraku sekalian, kita sedang diperhadapkan suatu goncangan yang besar, yaitu mewabahnya penyakit corona di seluruh Indonesia. Bahkan juga saat ini telah datang ke bangsa kita Indonesia, membuat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang begitu besar, saudaraku sekalian. Saya mau sampaikan kepada kita, jangan sampai kita menghadapi ketakutan yang lebih besar daripada kita percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita takut, kecillah kekuatan kita. Ada 3 musuh iman yang sangat mematahkan iman kita adalah takut, khawatir, dan tidak percaya. Ketika kita takut, maka iman kita akan menjadi down dan seolah-olah kita tidak percaya akan kuasa kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini pemerintah menganjurkan kepada kita untuk tinggal di rumah karena mewabahnya penyakit corona, virus yang sangat mematikan ini. Ini dianjurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya mereka beribadah, berdoa di rumah masing-masing. Seolah-olah kita berpikir, saudaraku sekalian, apa maksud semua ini? Saya mau sampaikan kepada kita, supaya kita merenungkan kembali satu peristiwa yang terjadi pada waktu zaman Israel yang diperhadapkan kepada aniaya, ditekan oleh Firaun, saudaraku sekalian. Mereka diperhadapkan kepada tekanan, aniaya, kerja paksa. Saudaraku sekalian, saat itu Tuhan mendengar keluhan mereka, jeritan mereka, minta tolong. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membawa umat Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sudah persiapkan bagi bangsa Israel, saudaraku sekalian. Tapi Musa merasa tidak yakin, merasa tidak percaya. Bagaimanakah mereka dapat mendengarkan Musa berkata-kata dengan mujizat apa Musa bisa membawa bangsa Israel itu keluar, saudaraku sekalian. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Lemparkan tongkatmu itu. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Musa ketakutan lalu dia lari. Nah, saudaraku sekalian, ketika Tuhan melihat Musa ketakutan, Tuhan berkata, jangan takut Musa, pegang ekornya. Lalu Musa mendekati ular itu dan dia pegang ekornya, maka ular itu berubah kembali menjadi tongkat yang ada di tangan Musa. Jadi Tuhan berkata, dengan tongkat yang ada di tanganmu itu, aku akan menyertai engkau untuk membawa umatku keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa di Mesir, saudaraku sekalian, dia berhadapan dengan Firaun. Firaun merasa tidak yakin. Lalu Firaun berkata, dengan mujizat apa engkau bisa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ini? Lalu Musa mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Bahkan berbagai tulah Tuhan nyatakan lewat hambanya Musa. Saudaraku sekalian, dan yang terakhir, apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berkata kepada bangsa Israel supaya setiap rumah kediaman bangsa Israel itu ditandai dengan darah domba. Maka Tuhan akan mengirimkan tulah yang akan membunuh semua anak-anak sulung mulai dari manusia sampai kepada binatang. Tapi orang yang rumahnya ditandai dengan darah anak domba, mereka terhindar dari tulah yang mematikan itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Pada waktu itu bangsa Israel berada di rumah. Saat itu suasana Paskah. Mereka merayakan Paskah di rumah, berdoa di rumah, memecahkan roti di rumah, menyembah Tuhan di rumah, saudaraku sekalian. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika tulah itu datang, maka setiap rumah yang tidak ada tanda darah, orang-orang itu mengalami histeris, tangis yang sangat luar biasa. Karena anak-anak sulung dari bangsa Mesir semuanya mati. Bahkan semua anak sulung ternak mereka itu semua mati karena tulah yang mematikan itu.
Saat ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah sesaat, itu bukan berarti pemerintah melarang kita untuk beribadah, tapi supaya murka Tuhan terhadap tulah yang mewabah ini terhindar dari kita. Dan lewat peristiwa ini juga kita perlu menyadari betapa pentingnya sesungguhnya kita beribadah, berdoa, merenungkan, mengajak keluarga, bersekutu bersama-sama dengan anak untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu pesan yang saya mau sampaikan buat kita, supaya kita merenungkan kembali apa yang Tuhan Yesus tuliskan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 perihal tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat ini berkata, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan berkata kepada mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu merenungkan kembali satu musibah yang terjadi ini. Para penafsir Alkitab menafsirkan bahwa ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Munculnya tanda akhir zaman, Alkitab sudah menuliskan bahwa akan terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi wabah penyakit sampar. Itu merupakan tanda hari kedatangan Tuhan, supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berkata perihal tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya percaya kita sudah sering membaca ini, kita sudah sering mendengarkan ayat ini, tapi kita perlu merenungkan kembali. Ayat ini seolah-olah ditujukan bukan kepada orang yang baru bertobat, bukan kepada yang baru pertama-tama menginjakkan kakinya di gereja. Justru ayat ini ditujukan kepada gereja Tuhan yang sudah dewasa. Kenapa saya berkata kepada gereja Tuhan yang sudah dewasa? Alkitab berkata 10 gadis dalam ayat ini berbicara tentang gereja Tuhan. 10 itu adalah mereka memiliki minyak dan pelita yang menyala. Ke-10-nya itu memiliki minyak dan pelita yang menyala. Apa yang membandingkan mereka bodoh dan apa yang membandingkan mereka bijaksana? Yang membandingkan mereka bijaksana dan bodoh adalah persiapan. Persiapan, saudaraku. Yang bijaksana penuh persiapan, yang bodoh tidak ada persiapan. Meskipun awalnya mereka memiliki minyak dan pelita yang menyala, tapi mereka tidak punya persiapan. Jadi hari-hari ini kita harus semakin persiapkan diri menyongsong mempelai laki-laki. Kita adalah mempelai wanita Tuhan. Gereja Tuhan adalah mempelai wanita Tuhan. Kita harus penuh persiapan. Orang yang tidak punya persiapan, maka satu waktu dia akan tertinggal, karena dia akan mengalami api yang semakin hari semakin redup dan padam, karena tidak ada
persediaan minyak. Persiapan itu begitu penting, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di mana-mana kita perlu persiapan, baik dalam pelayanan, baik dalam pujian penyembahan, kita perlu persiapan. Jangan kita berkata, aku serba siap dalam segala hal, sehingga tidak perlu persiapan. Khotbah tidak perlu persiapan. Kita perlu persiapan. Karena Tuhan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri di malam hari. Kenapa kedatangan Tuhan itu diibaratkan seperti pencuri? Saya mau sampaikan kepada saudaraku sekalian, karena pencuri tidak memberitahu kapan dia datang. Kalau sekiranya pencuri memberitahu kapan datang, tentu orang pasti akan berjaga-jaga, pasti akan menjaga hartanya, saudaraku. Karena pencuri akan mencuri barang berharga, bukan barang murahan. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, dia datang seperti pencuri di malam hari. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di kampung kami ada pernah kehilangan kerbau. Dan kerbau yang dimaling itu adalah yang gemuk-gemuk, saudaraku sekalian. Sedangkan ada satu kerbau yang kurus tidak diambil. Yang paling parah di punggung kerbau itu ditulis, di badan kerbau itu ditulis, ini terlalu kurus untuk kami bawa. Tunggu gemuk baru kami datang akan ambil lagi kembali. Ini sangat mengkagetkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang artinya pencuri tidak ambil yang murahan. Pencuri ambil yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh manusia. Nah, saudaraku, kita adalah umat yang terbaik, yang akan Tuhan jemput. Yang gak baik Tuhan gak jemput, Bapak Ibu. Sebab itu, saudaraku, kita harus berjaga-jaga. Pada waktu Tuhan datang, kita sudah siap menyongsong hari Tuhan yang mendekat itu. Yang kedua yang perlu kita harus pahami, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, adalah kata kunci pintu. Alkitab berkata dalam akhir dari ayat ini, maka pintu itu ditutup. Ada saat dibuka, ada saat ditutup. Baiknya yang perlu kita harus pahami adalah merupakan kabar baik, pintu itu masih terbuka bagi kita. Ketika pintu itu sudah tertutup, maka tidak seorang pun yang dapat membuka. Tapi ketika pintu itu masih terbuka, tidak ada satupun orang yang bisa menutup. Pada waktu peristiwa zaman Nuh, bangsa umat Tuhan diperintahkan masuk ke bahtera, dan musibah air bah melanda dunia pada waktu itu, dan orang yang ada di bahtera itu selamat. Tapi ketika pintu bahtera itu masih terbuka, orang-orang tidak mau masuk ke dalam bahtera. Tapi ketika pintu itu sudah tertutup, mereka mau masuk tidak bisa lagi. Kenapa? Pintu sudah tertutup. Maka ketika pintu anugerah masih terbuka bagi kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Ada 4 pintu yang masih terbuka hari ini. Yang pertama adalah pintu pertobatan. Saat ini seruan untuk bertobat. Banyak penglihatan, pewahyuan tentang pertobatan. Saya mau sampaikan kepada kita, selagi masih ada waktu, bertobatlah. Tinggalkan kehidupan lama, tabiat lama, dosa-dosa tinggalkan. Bertobat dan datang kepada Tuhan. Sebelum engkau ditolak oleh Tuhan. Sebelum pintu itu tertutup bagimu, bertobatlah. Saudaraku, kalau kita renungkan peristiwa ini, tadi saya mendengar berita dari teman bahwa hari-hari ini puluhan ribu yang meninggal karena wabah virus corona. Berarti di sini tidak ada lagi waktu mereka untuk bertobat. Kalau sekiranya saudaraku sekalian, Indonesia diperhadapkan kepada musibah ini dan banyak orang yang meninggal, berarti waktu pertobatan sudah tertutup. Sebab itu, bertobat dan cari Tuhan, karena Dia adalah jalan kehidupan itu. Yang kedua, pintu keselamatan. Masih ada keselamatan, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Dan yang ketiga adalah pintu pelayanan.
Masih ada pintu pelayanan. Saudara yang punya karunia untuk melayani sebagai worship leader, melayani sebagai pelayan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai karunia yang ada, kembangkan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Melayanilah. Apakah engkau dipakai Tuhan sebagai saluran berkat untuk mendukung pekerjaan Tuhan, memberkati? Tidak ada salahnya, karena tidak semua orang jadi pendeta, tapi harus semua jadi saksi Tuhan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah pintu kebaikan. Ya, pintu kebaikan. Alkitab berkata, selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada teman-teman kita seiman. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tentang kata kunci kasih. Dalam ayat ini menuliskan bahwa Tuhan menjawab, yaitu seruan dari gadis-gadis yang bodoh itu. Namun jawabannya adalah tidak menyenangkan. Jawabannya berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu dari hadapan. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi jawaban terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan adalah, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah engkau dari hadapan. Ini sangat menggetarkan dan sangat menakutkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saudaraku, jangan sampai Tuhan tolak kita. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Sebab itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan beri bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu? Orang yang mengenal belum tentu dikenal. Contohnya, kita kenal presiden, tapi presiden belum tentu kenal kita. Oleh karena itu, kita harus bagaimana supaya presiden mengenal kita? Kita harus lakukan apa yang diinginkan oleh presiden. Apa yang menjadi rencana dari presiden supaya dia mengenal kita dan semakin dekat dengan dia. Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan? Kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Pelajari firman-Nya, baca Alkitab. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita jarang baca Alkitab, jarang memuji dan menyembah Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Saudaraku sekalian, bukan berarti ketika engkau dulu sudah aktif dalam pelayanan, engkau itu merupakan satu jaminan bagimu, tidak. Tapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya, sampai Tuhan mengenal engkau. Bukan hanya sampai engkau mengenal Tuhan, tapi sampai Tuhan mengenal engkau. Itulah sebabnya saya sampaikan pesan ini lewat siaran ini kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya hari ini kita bisa merenungkan kembali betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kalau saat ini kami berdoa di rumah kami masing-masing, kami tahu Engkau menghampiri kami Bapa. Tuhan, tolong kami, selamatkan kami, tandai kami dengan darah-Mu, darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari, sehingga kami terhindar dari segala tulah yang mematikan ini. Tuhan, selamatkanlah keluargaku, selamatkanlah anak-anak, selamatkanlah generasi kami Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami. Beri kami kesempatan Tuhan, untuk kami lebih lagi setia melayani Engkau, lebih lagi aktif untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum Engkau datang, biarlah kami sungguh-sungguh terus menyala dalam Engkau,
mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan-Mu yang kedua ini Tuhan. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Hampirilah setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Di rumah mereka masing-masing, hampirilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan mereka dalam tangan. Tuhan menjaga, melindungi, bentengi mereka dari segala serangan-serangan virus si jahat yang mematikan. Tuhan pagari kami dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini turun atasmu, penyertaan dari tempat yang maha tinggi, melindungi, menjaga engkau, dijauhkan engkau dari segala sakit, penyakit, virus yang mematikan. Perlindungan Tuhan turun atasmu, atas anak-anakmu, keluargamu, dan berkat ini senantiasa menyertai engkau, dijauhkan dari segala malapetaka. Tuhan kiranya menaungi engkau saat ini. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun memberkati, menyertai, menjagai engkau sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang Maranatha untuk kali yang kedua. Dan yang percaya katakan bersama-sama, amin.